Shalom, puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung Maret. Kita akan ambil saat teduh, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Engkau selalu menyertai langkah-langkah hidup kami sampai hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu karena karya Kristus. Terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang baik, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya hanya membaca ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekasih, anak-anakku, opo, oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat hari ini, permisi tanya, apa yang akan kita lakukan kepada milik kita yang berharga? Ya, pasti kita akan melakukan berbeda dengan milik-milik yang lain. Kita akan mengususkan benda itu, dipisahkan, bahkan mungkin kita menaruhnya di safety box, atau masih banyak lagi yang kita lakukan. Pada saat hari ini dalam perenungan dari kitab Yesaya ini, di mana Nabi mengingatkan tentang rencana Allah dalam kehidupan umatnya, kehidupan umat Allah yaitu Israel, walaupun mereka dalam pembuangan dan akan melalui berbagai macam tantangan-tantangan baik saat itu maupun waktu-waktu ke depan. Tetapi Yesaya mengingatkan bahwa umatnya memiliki Allah yang akan menebus mereka, dan umat Allah adalah berharga di mata Tuhan. Jadi betapa istimewanya umat Allah atau Israel di matanya. Walaupun mereka harus menjalani kehidupan atau peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan umat di dalam kehidupan mereka, tetapi Yesaya mengingatkan tentang hak istimewa sebagai umat milik kepunyaan Allah, milik yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa yang Yesaya tekankan sebagai milik yang berharga. Yang pertama, Tuhan sudah memilih umatnya dalam rancangannya. Yesaya mengingatkan bahwa umat Israel sebagai umat Allah sudah dirancangkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang sudah membentuk Israel. Artinya Allah yang menciptakan sendiri, dan tentunya apa yang Allah bentuk dan ciptakan punya tujuan di dalam rencananya Tuhan. Walaupun memang umat Allah yang digambarkan Yesaya pada pasal sebelumnya, mereka itu buta dan tuli. Pada pasal 42 ayat yang ke-20 berkata, engkau melihat banyak, tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Ini bisa diartikan umat tidak sungguh-sungguh memperhatikan dan menyimak dengan betul penyertaan dan karya Allah di dalam kehidupan umat. Tetapi walaupun umat seperti itu, pada ayat yang ke-21 Yesaya berkata, Tuhan yang berkenan demi penyelamatannya untuk memberikan pengajaran yang besar
dan mulia. Jadi karya Allah, karya penyelamatan Allah fokusnya kepada karyanya dan penyertaan kepada umatnya. Yang kedua, Yesaya mengingatkan sebagai harta yang berharga dikatakan jangan takut. Yesaya mengingatkan kepada Israel bahwa kalau Allah yang sudah memilih dan membentuk Israel, maka umat jangan takut. Sebanyak 2 ayat dikatakan, pada ayat yang pertama dan ayat yang kelima dikatakan di sana, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Kedua alasan ini tentunya ingin menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan Ia adalah juru selamat mereka. Allah adalah juru selamat mereka. Di dalam diri Allah tidak ada kebohongan akan janjinya dan penyelamatannya kepada umat Allah, tentunya dengan cara Allah sendiri. Kalau manusia saja, kalau kita memiliki barang yang berharga, kita melakukannya dengan istimewa. Apalagi Tuhan yang menjadikan kita berharga di matanya. Marilah kita percaya akan pilihan Tuhan terhadap kehidupan kita. Dari miliaran orang, Tuhan memilih Bapak, Ibu, dan saya agar kita percaya pilihannya itu benar dan baik. Jangan anggap enteng pilihan Tuhan itu. Sekaligus menjadi umat Allah, marilah kita menyadari jangan memiliki rasa takut yang berlebih. Tentunya rasa takut itu manusiawi, tetapi jangan sampai kita dipengaruhi oleh rasa takut. Dan kita juga jangan merasa sombong. Yang harus kita lakukan adalah tetap di dalam naungan Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, karena ada pemeliharaan dan penyertaannya. Marilah sebagai umat Allah yang berharga dan memasuki minggu Prapaskah yang keempat, mari kita melakukan tugas kita yang berharga di matanya. Kita ini berharga dan mulia. Lakukanlah tugas-tugas itu dengan pengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, karena Engkau yang meneguhkan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.